seperti sikapnya Rismond ya, salah satu geng ini ya kan, hasil lab for Bareskrim, mereka kan menolak tuh hasilnya dengan segala dalilnya lah ya. Yang mereka minta agar diperiksa di lab for Singapura. Loh, negara Indonesia kan negara berdaulat Kak Irma. Kalau mereka mah nggak taat kepada institusi kita, ya mending mereka yang keluar, ngapain kita yang harus ngikutin. Ya. Ini seperti apa sih Kak Irma orang-orang ini? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini Karma, ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik. Kan begitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lab for Bareskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talk show yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lab for Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rima. Benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ingin pemerintah ini berjalan, ya, negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah. Nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang. Ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan, ya nggak usah ada kontestasi, nggak usah ikut kontestasi dong, ya kan. Kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah gitu ya, secara normatif, ikuti regulasi yang ada gitu. Kenapa harus takut gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Nggak percaya diri gitu loh. Nah, ini kan mereka memanfaatkan apa yang disebut ruang demokrasi. Makanya partai-partai semuanya juga pada diam, dianggap itu ekspresi dari warga negara, bentuk mengkritisi. Padahal kan secara common sense biasa aja ini bukan lagi mengkritisi, yang dikritisi itu adalah program-program yang sedang dilakukan, yang dikerjakan pemerintah, kan begitu Kak Irma. Bang, saya ingin menyampaikan, saya potong sedikit ya Bang, soal ekspresi dan kritisi. Saya juga menyampaikan kepada anak-anakku mahasiswa ya kan,
Contoh nih kemarin yang bikin meme soal Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Oh iya. Nah, saya ingin menyampaikan begini, itu bukan bentuk dari ekspresi, bukan bentuk juga kritisi. Karena dalam agama pun itu kan dilarang. Masa laki-laki sama laki-laki seperti itu kan itu homoseksual. Iya. Itu dilarang, apalagi kemudian di-share di publik. Apa jadinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak ya di bawah umur melihat itu gitu. Itu bukan satu diskursus yang baik gitu ya. Tapi kalau ada anak-anakku yang kemudian melakukan pembelaan dengan si pembuat agar jangan dihukum, diberi sajalah peringatan dan diberi saja nasihat bahwa itu tidak benar dan jangan diulangin, saya setuju, Bang. Karena dia masih sekolah, ya kita perlu, kalau saya pribadi loh, masih perlu saya memberikan ruang bagi anak ini untuk merubah sikap. Ya, memberitahu dia bahwa ini bukan ekspresi loh, ya ini pelecehan gitu. Itu harus disampaikan. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan pembelaan nggak ada masalah. Menurut saya ya namanya solidaritas antar mahasiswa itu juga bagus gitu ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat, tidak bermaslahat bagi mahasiswa, misalnya soal tingginya uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya disampaikan oleh mahasiswa, ya kan? Nih sekarang kemana kok sampai sekarang kok gelap nih urusan urusan Pertamina, sampai di sejauh mana nih kok udah nggak ada lagi kabarnya. Nah, pertanyakan dong gitu kan, kenapa misalnya BPJS kita ya gitu kan, kenapa BPJS kita ini defisit misalnya, sementara akses pelayanan masyarakat itu harus tetap berjalan dan dijaga, jalan keluarnya seperti apa. Mereka teriak kepada pemerintah tolong dibenahi tata kelolanya misalnya seperti itu. Nah itu kan jauh lebih konstruktif. Itu yang harus dilakukan mahasiswa harusnya. Jangan malah ikut dalam politik praktis. Jadi memasuklah dalam politik etis yang berkualitas. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada anak-anakku mahasiswa. Kalau mereka demo, boleh. Dilindungi undang-undang kok. Sepanjang tidak ditunggangi, jangan sampai ditunggangi, kan gitu. Nah, ini yang juga saya juga pengen berpesan juga kepada forum rektor gitu ya. Ketika anak-anak ini melakukan demonstrasi juga harusnya diberikan pengarahan. Jangan sampai kayak kemarin ada 8 tuntutan kalau nggak salah. Tiba-tiba yang 3 tuntutan itu sebenarnya sudah nggak ada lagi karena sudah terselesaikan. Itu masih masuk dalam tuntutan. Artinya kan dia nggak paham nih apa yang dituntut, gitu, ya kan? Nah ini udah nggak harusnya udah nggak dituntut, orang itu sudah nggak ada di dalam pasal, di dalam yang mereka tuntut itu udah terselesaikan tapi masih masuk misalnya begitu. Nah yang begini-begini kan harusnya forum rektor memberikan pencerdasan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah yang konstruktif. Yang terkait ijazah palsu ini, apakah di mana bentuk kritiknya menurut Kak Irma sebagai seorang politisi ya? Di mana bentuk kritiknya? Apanya sih yang dikritik? Kan gini Bang, saya tuh mau ketawa takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden. Gitu loh. Kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi UGM, fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan. Ini maunya apa gitu? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri.
masih nggak mau pula, nggak mau juga, nggak mengakuin juga, nggak ngakuin juga, mau ke negara lain. Kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Nah, itu mereka sudah melecehkan kedaulatan bangsa dan negara. Kak Irma ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan, Partai Nasdem, ya kan. Sikapnya jelas gitu loh. Jelas. Tapi kenapa partai-partai yang lain, ya ini kan sudah menyangkut kedaulatan ini Kak Irma. Kok diam gitu loh? Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling advantage di sini dalam persoalan ini ya kan, gitu loh. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, kepentingan nasionalisme kita, tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui institusi di negara lain, ini kan bukan persoalan kepentingan lagi, ini udah kepentingan nasionalisme. Tapi kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya Presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya gitu loh. Bukan persoalan udahlah ngapain sih ladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan waktu itu saya mampir ke Solo dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi kok Bapak nih saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan.
Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang dasar, memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Kalau tadi Kak Dema mengistilahkan tuh mereka tuh pengkhianat. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol, apa namanya itu? Bangsa tolol. Bangsa tolol. Bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan? Sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih Bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu, ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu. Menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Nah orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya. Bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi dunia sedang amburadul. Bukan cuma kita loh. Saya kemarin waktu saya pulang dari Jerman, itu Jerman tuh lagi demo. Demo kenapa? Demo banyak imigran yang datang ke Jerman sehingga ekonomi Jerman tuh makin jatuh. Sudah jatuh ekonomi Jerman karena mahalnya gas ya yang harusnya diambil dapat dari Rusia, kemudian dia beli tempat lain, itu sudah menaikkan harga. Kemudian ekonomi Jerman juga turun. Nah, tiba-tiba juga imigrannya makin banyak datang dan membebani negara, mereka demo gitu ya. Jerman juga negara sedang tidak baik-baik saja, bukan cuma Indonesia. Jadi so what gitu. Harusnya kita sebagai anak bangsa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sekecil apapun gitu, ya harusnya kita lakukan untuk ikut ya memperbaiki negara ini agar bisa mencapai Indonesia emas gitu.